Saksi kunci anak kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang dihalang-halangi saat memenuhi panggilan hakim saat sidang di Pengadilan Negeri Semarang. Tidak ada tempat pembuangan sampah, warga Tambak Mulyo Kota Semarang bertahun-tahun hidup bersama sampah. Libur sekolah, toko seragam diserbu, omset naik hingga 70%. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gisy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, tim gabungan Jatan Ras Polda Jawa Tengah dan Resmob Polres Demak berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di area persawahan di Jalan Pantura, Kudus. Pelaku ditangkap di sebuah warung makan di Kota Tangerang, Banten. Inilah detik-detik penangkapan yang dilakukan tim gabungan Jatan Ras Polda Jawa Tengah dan Resmob Polres Demak terhadap Arifin, 32 tahun warga Kabupaten Kudus, di sebuah warung makan di Kota Tangerang, Banten. Arifin merupakan pelaku tunggal kasus pembunuhan dengan korban atas nama Sela Handayani, 20 tahun, yang jasadnya ditemukan di area persawahan di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak pada tanggal 24 Juni lalu. Kapolres Demak AKBP Ari Cahyanugraha mengatakan, dari hasil penyidikan, pelaku dan korban diketahui sama-sama mencari pekerjaan melalui platform media sosial. Kemudian, pelaku mengajak korban dengan dalih menemui seseorang yang akan memberinya pekerjaan di sebuah perusahaan di Kabupaten Demak. Dari pemeriksaan, tersangka Arifin mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta bendanya usai terdesak membayar utang istrinya sebesar 2,2 juta rupiah. Keduanya sama-sama mencari lowongan pekerjaan di lokar sebuah platform media sosial sekitar Demak, di depan pom bensin Cangkringan, bertemu dengan orang yang mau memberikan pekerjaan. Selanjutnya dari situ korban diajak makan oleh tersangka. Dalam perjalanan ke tempat makan dilewati atas kesepakatan berdua, dilewati jalur pintas biar lebih cepat. Setelah itu terbersit di area persawahan. Tersangka atas inisiatifnya tiba-tiba kepikiran bahwa istrinya dan yang bersangkutan punya hutang pada orang lain sebesar 2,2 juta untuk membayar sekolah anaknya. Dari tangan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa perhiasan, uang tunai, beberapa potong pakaian korban, dan 1 unit sepeda motor yang sempat dijual oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 388 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa lainnya, Saudara, mendapat halangan dari orang tak dikenal saat akan menjadi saksi kunci persidangan. Kuasa hukum saksi anak akan melakukan langkah hukum. Pasalnya, saat akan menjadi saksi dalam kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang, Gama, saksi anak dihalang-halangi agar tidak mengikuti persidangan. Lah iya kenapa? Ini kan kuasanya aku. Aku kuasanya loh, yuk. Ini kuasanya. Iya. Pano. Ayo. Ayo. Mungkin om. Enggak, sekarang aja. Lo kan mau jadi kuasa, kok nggak boleh. Persidangan dengan agenda kesaksian dari korban tawuran yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa ini sempat mendapat halangan saat saksi anak berinisial V akan menjadi saksi kunci
dalam persidangan tersebut. Kuasa hukum saksi V mengaku sempat terjadi perdebatan dengan orang tidak dikenal yang mencoba menghalangi saksi inisial V yang akan mendapat panggilan hakim untuk kesaksian kasus penembakan Gama. Pasalnya saksi V yang dialibikan menjadi korban pembacokan kelompok almarhum Gama oleh terdakwa ternyata tidak terbukti menjadi korban pembacokan dalam sidang tertutup. Dan dalam persidangan tertutup untuk anak, saksi mengungkapkan tidak menjadi korban pembacokan dan jauh dari terdakwa saat kejadian. Waktu saksi itu mau dimintai keterangan oleh hakim, saya kan mau ngambil anak itu. Anak itu karena sudah datang. Anak itu sudah sadar di pengadilan, bapaknya sudah telepon saya, kemudian saya mau menjemput nih, di pintu gerbang pengadilan. Nah, ketika mau saya bawa ke ruang sidang karena sudah mulai, tapi dihalang-halangi, bahkan ketika saya membawa itu sampai ret-retan, Mas, sampai memalukan. Dia mempertahankan tidak boleh dibawa. Alasannya apa saya nggak ngerti, maka saya tetap tarik. Saya rangkul anaknya di ketiaknya, saya bawa sampai ke depan ruang persidangan. Jadi ini menurut saya perbuatan yang tidak benar, yang pada akhirnya awalnya kami mengira itu oknum aparat, tapi setelah saya ketahui bahwa itu diakui oleh penasihat hukumnya Aibda Robik bahwa itu salah satu tim yang mengamankan saksi. Kan aneh ada tim pengamanan saksi, padahal saksi itu yang mendapatkan kuasa dari orang tuanya adalah saya. Itu saksi kunci ya, Pak? Ya, menurut saya itu saksi kunci. Lebih lanjut, kuasa hukum keluarga korban menambahkan akan membawa kasus penghalangan saksi dalam persidangan ke ranah hukum. Pasalnya, saksi kunci harus dilindungi dan tidak boleh diintimidasi. Dalam sidang lanjutan yang akan dilakukan Selasa pekan depan, kuasa hukum keluarga korban meminta hakim untuk menuntut terdakwa dengan pasal yang maksimal. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Tidak ada tempat pembuangan sampah, warga Tambak Mulyo, Kota Semarang bertahun-tahun hidup bersama sampah. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Warga di Kampung Tambak Mulyo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, selama kurang lebih 10 tahun harus hidup berdampingan dengan lautan sampah yang menggenangi bekas tambak. Timbunan sampah terus meningkat hingga kini. Warga di 3 RW yakni RW 12, 13, dan RW 16 di wilayah Tambak Mulyo harus bertahan dalam kondisi lingkungan yang sangat memprihatinkan. Warga pun resah dengan banyaknya sampah yang mengumpul pada bekas tambak ini. Beragam jenis sampah mulai dari popok bekas, plastik, botol minuman, bangkai hewan, hingga limbah manusia menumpuk menyerupai lautan sampah. Warga sudah sejak lama meminta pemerintah untuk membuatkan tempat pembuangan sampah atau TPS, namun hingga kini belum ada. Sehingga warga tidak bisa membuang sampah. Warga juga sudah sering mengusulkan terkait hal ini setiap ada kegiatan baik di kampung hingga forum kota. Waktu dulu masih belum ada talutan, malah lebih parah. Setelah ada talut ini agak mending, tapi yang dikorbankan kan kolam niki kolam Duko Tambak malah dibuat tempat sampah.
Sejak dulu kita meminta sama pemerintah untuk bank sampah, ternyata sampai sekarang pun belum ada. Jadi warga wilayah Tanjung Mas ini untuk pembuangan. Ketua RW 13 Tambak Mulyo bernama Edi Suwarno mengaku prihatin dengan adanya tumpukan sampah yang berada di wilayah RW 12, 13, dan 16. Lahan bekas tambak yang diserahkan oleh pemiliknya sebagai wakaf masjid kini justru menjadi tambak sampah. Upaya membersihkan sampah sempat dilakukan di tahun 2022 berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, namun kini sampah kembali menumpuk. Ini ada lahan sudah diserahkan ke wakaf masjid, tapi sampai sekarang sudah hampir 9 tahun lebih ternyata dimanfaatkan untuk pembuangan sampah. Di sekitar pemukiman ini ada dari berbagai 3 RW, RW 12, RW 13, dan RW 16. Walaupun 2 tahun yang lalu sudah saya kerjakan bersama dengan DLH sampai sampahnya 2 dan truk. Sekali lagi sampahnya 2 dan truk, tapi sampai sekarang masih ada sampah-sampah seperti kayaknya sudah kelihatan sendiri, lautan. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti bilang akan menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Semarang dan akan gencar melakukan sosialisasi kepada warga agar lebih peduli terhadap lingkungannya. Bahkan, sejumlah kelurahan di Kecamatan Semarang Utara menjadi sasarannya dalam peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga pusat perputaran ekonomi yang cocok dengan masyarakat sekitar. Semarang Utara, terutama Tandarejo, Bandarjo, kemudian Tanjung Mas, adalah kelurahan-kelurahan sasaran untuk kita meningkatkan nomor 1 fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tentu proses pusaran ekonomi yang cocok dengan masyarakat sekitar. Mungkin 3 kelurahan ini akan berbeda-beda. Mau puskesmasnya di mana, mau pasar di mana, mau TPS di mana, mau pembersihan pembangunan untuk sentra ekonomi ekrafnya di mana, nanti baru akan dibuat DED. Inisiatif mencari jalan keluar sementara pun telah dilakukan oleh warga dengan membagikan tong sampah dan melakukan pengambilan sampah rutin 2 hingga 3 hari sekali selama 3 tahun terakhir. Namun karena tidak ada TPS resmi, sampah tetap menumpuk dan mencemari lingkungan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Banjirop yang terjadi di kawasan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah masih terus terjadi. Menurut ahli, banjirop yang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an ini bisa ditangani dengan cepat hanya dengan pembangunan tanggul laut atau giant seawall yang saat ini telah dikerjakan pemerintah pusat dan diperkirakan baru rampung pada tahun 2027 mendatang. Banjirop di Jalan Pantura Demak, Semarang, tepatnya di kawasan Sayung Demak, Jawa Tengah, masih kerap terjadi. Masuknya genangan rob ke jalan raya ini biasanya mulai siang hari dan mencapai puncaknya pada malam hari, di mana ketinggian genangan bisa mencapai 50 cm. Menurut ahli tata kota Universitas Diponegoro Semarang, Wiwandari Handayani, pembuatan tanggul laut menjadi solusi tercepat untuk mengatasi banjirop di kawasan Pantura Demak. Hanya tanggul laut yang diyakini bisa menahan naiknya air laut pasang yang kian berlangsung ekstrim karena dipicu fenomena alam perubahan iklim. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat aktif dalam kelestarian lingkungan pesisir. Jadi memang prinsipnya pembangunan tanggul laut itu menjadi penting sebagai salah satu strategi kita untuk bertahan. Tetapi prosesnya itu kan memang bertahap ya, tidak bisa pembangunan itu langsung jadi. Masyarakat juga saya pikir perlu lebih untuk
terlibat dalam pengelolaan lingkungan pesisirnya, untuk penanaman mangrove-nya, untuk menjaga melakukan kegiatan-kegiatan di sektor perikanan yang lebih berkelanjutan. Laju akibat perubahan iklim dan perkembangan kota itu akan terus terjadi. Jadi kita berkejaran terus nih. Pemerintah akan terus kewalahan Pak dengan mencari upaya untuk bertahan tadi. Kalau tidak diiringi dengan upaya jangka panjang tadi, masyarakatnya diajak untuk secara jangka panjang untuk mencari opsi-opsi mata pencarian di sektor yang lain. Pembangunan tanggul laut di kawasan Demak sendiri telah dikerjakan oleh pemerintah pusat, di mana tanggul laut ini akan terintegrasi dengan tol laut yang direncanakan baru akan rampung pada tahun 2027 mendatang. Dan sekitarnya Kaligawe, Genuk, dan Sayun dan sekitarnya sepanjang 9,4 ini bisa tertangani, maksudnya daerah dengan tertanganinya adanya proteksinya 9,4 itu lahan kita di daerah Desa Purwosari, Bodono dan Sedulan itu lahan yang tidak terendam tidak produktif sepanjang seluas 576 bisa menjadi lahan produktif. Itu dari impact dari terbangunnya Giant Seawall integrasi dengan tol Semarang Demak khususnya di seksi 1B ya. Di tengah menunggu pengerjaan tanggul laut selesai, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai langkah penanganan yakni pompanisasi di sejumlah titik pusat genangan hingga permukiman, pengerukan atau normalisasi sungai dan drainase, hingga pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Terima kasih nggih Pak, sampun mriki nggih, sampun niku pompane pun surut mriki. Daleme mriki. Nggih, matur suwun. Nggih, mangke nanten napa-napa nggih. Mriki mawon mboten napa-napa. Harapannya pompa itu terus dipasang Ibu? Nggih. Nah, anu ben ngono terus Mas, ben supayane gak banjir terus ngene. Banjirop di pesisir Pantura Jawa Tengah mulai terjadi sekitar tahun 1980-an, di mana dipengaruhi pasang surut air laut karena gaya gravitasi bulan. Tim Liputan Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi di Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak para insan media untuk ikut aktif dalam pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam forum rembuk bareng Gubernur Jateng dengan pemimpin media nasional dan lokal. Bertempat di Gedung Gradika Bakti Praja, Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rembuk bareng Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama dengan 76 pimpinan media nasional dan lokal yang ada di Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Lutfi mengungkapkan insan pers bukan hanya pelapor, namun juga analis dan mitra strategis dalam menyukseskan program-program pembangunan secara konstruktif di Jawa Tengah. Ahmad Lutfi juga mengurai sejumlah program prioritas 2025, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga swasembada pangan. Karena kita itu adalah Jawa Tengah, kita harus mempunyai daya dobrak yang tidak mau kalah saya dengan Jawa yang lain. Bukan berarti kita berkompetitif, tetapi inilah potensi yang harus kita lakukan eksplorasi pembangunan Jawa Tengah. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah Agung Haryadi mengungkapkan bahwa media menjadi bagian kekuatan pemerintah dalam memberikan informasi atas kinerja pemerintah. Melalui berbagai platform, media massa berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan publik. Akhirnya pada waktunya mengundang media menjadi bagian dari kekuatan pemerintah untuk bisa memberikan publikasi atas kerja-kerja dari pemerintah. Beliau selalu menyampaikan kita sudah kerja kayak gitu, kalau tidak dipublikasi kita dianggap bekerja. Karena informasi itu publik sangat menunggu itu. Ketika ada warga bertanya, menanyakan program, berarti kita belum menyampaikan pesan ke masyarakat. Itu indikator seperti itu. Maka kita dorong terus upaya baik itu penguatan publikasi.
Melalui pemberitaan yang berimbang dan faktual, media dapat membantu masyarakat memahami capaian pemerintah dan mengidentifikasi masalah serta mendorong perbaikan dalam pelayanan publik. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Libur sekolah, toko seragam diserbu, omset naik hingga 70%. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Mulai 1 Juli 2025, bagi masyarakat penerima gaji pensiun, pengambilan gaji pensiun bisa dilakukan di kantor pos terdekat. Sebelumnya, dana pensiun ini disalurkan langsung ke rekening bank masing-masing penerima. PT Pos Indonesia bersama PT Taspen resmi meluncurkan layanan pengambilan dana pensiun di kantor pos terdekat mulai 1 Juli 2025. Skema baru ini, penerima gaji pensiun bisa langsung mendapat uang cash dari kantor pos. Seperti yang berlangsung di kantor pos induk Kota Semarang, para pensiunan mendatangi kantor pos untuk melakukan pengambilan dana pensiun. Seperti yang dilakukan oleh Samidin, seorang pensiunan PT KAI. Dengan diantar istrinya, ia mendatangi kantor pos untuk mengambil gaji pensiunan. Meskipun ia tidak bisa masuk ke dalam loket kantor pos dan duduk di atas becak, pengambilan gaji pensiun tetap bisa dilakukan dengan pemberian pelayanan ekstra yang dilakukan oleh petugas kantor pos. Di sini tahunya dari mana? Dapat edaran dari Taspen. Oh, dapat edaran? Iya. Ini baru sekali ini. Cepat. Iya, cepat. Lebih cepat apa lebih? Lebih cepat. Lebih cepat ya. Langsung dapat cashnya gitu ya Pak ya? Iya. Cash, oke. Pelayanannya bagus. Pelayanannya gimana Pak? Bagus. Sementara itu, Panut Ahmadi, seorang pensiunan PT KAI juga mendapatkan pelayanan sistem jemput bola dari petugas kantor pos saat melakukan pencairan gaji pensiunan karena ia menggunakan alat penyangga kaki. Pak biasanya sebelumnya ambil di mana Pak? Di BTPN Karangayu. Karangayu? Iya. Terus sekarang pindah ke sini? Iya, aku pindah ke sini. Gimana Pak? Lebih mudah atau sama aja atau gimana Pak? Lebih mudah atau gimana Pak? Apa? Lebih mudah sini apa di bank? Ya, lebih mudah sini, sama saja. Terkait syarat pencairan dana, para pensiunan tidak perlu membawa persyaratan khusus karena sebelumnya sudah ada pemberitahuan resmi dari PT Taspen kepada para penerima manfaat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, penjualan seragam sekolah di masa libur panjang meningkat hingga 70%. Pembeli lebih memilih membeli seragam sekolah secara langsung karena bisa menyesuaikan ukuran dan melihat kualitas dari bahan. Libur sekolah dimanfaatkan oleh orang tua untuk mempersiapkan berbagai keperluan sekolah anak-anak mereka. Salah satunya adalah dengan membeli kebutuhan pakaian atau seragam. Hal tersebut membuat salah satu toko yang menjual seragam sekolah di Kota Semarang dipadati pembeli. Balkis, pemilik toko seragam sekolah, mengaku penjualan seragam sekolah di momen libur sekolah meningkat drastis, berkisar antara 50 hingga 70%, utamanya di awal masa libur sekolah. Karena memang lagi musim libur sekolah dan kayak kena tahun ajaran baru dan juga kenaikan kelas gitu, pasti meningkat lebih banyak. Jadi kayak bisa 50-70% peningkatan untuk pembelian seragam di Bank Amat sih. Dari mulai awal libur sekolah ya, jadi kayak setelah tahun ajaran baru mulai SD, SMP, SMA sampai berarti kira-kira itu awal bulan akhir bulan Juni, pertengahan Juni lah, pertengahan Juni sampai nanti di Juli. Pertengahan Juli kan udah masuk sekolah tuh, nah itu baru mulai nanti standar lagi biasa seperti itu sih.
Vika, salah satu pembeli yang datang mengaku lebih senang membeli seragam sekolah di toko daripada secara online sebab ia bisa memilih ukuran yang sesuai dan melihat jenis kain seragam secara langsung. Dalam rangka ini mau beli seragam anak sekolah, ini kan tahun ajaran baru, jadi saya mau beli di sini. Saya kalau seragam kayaknya lebih enak langsung dipakai ya, langsung dicoba sama anaknya. Ini juga udah dapat dari sekolah, tapi saya juga beli lagi, soalnya kan kebesaran. Ini yang pas buat anak. Seragam sekolah yang dijual di toko ini terbilang lengkap, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp68.000 untuk atasan dan Rp83.000 untuk bawahan. Disediakan juga atribut lain sebagai pelengkap seragam seperti topi, kaos kaki, sabuk, tas, sepatu, hingga alat tulis. Diprediksi peningkatan penjualan seragam sekolah ini akan terus berlanjut hingga pertengahan Juli 2025 ketika anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, video petugas Damkar Kota Semarang yang mengambil rapor siswa SMA viral di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Sekretaris Damkar Kota Semarang, Ade Bakti, menyebut bahwa Damkar Kota Semarang berusaha untuk membantu dan merupakan bagian dari tugas kemanusiaan, apalagi orang tua siswa tersebut tengah sakit. Viral di sosial media dalam 2 minggu terakhir, video petugas Damkar Kota Semarang yang mengambil rapor siswa SMA. Di dalam video tersebut, tampak petugas Damkar turut mendampingi hingga siswa tersebut diantar naik mobil rescue milik Damkar Kota Semarang. Diketahui, siswa yang meminta tolong kepada Damkar Kota Semarang untuk mengambil rapor miliknya bernama Noval, siswa yang lanjut ke kelas 11 dan bersekolah di SMA Negeri 15 Kota Semarang. Ayah Noval meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sementara ibunya menderita sindrom Tourette, sehingga Noval memberanikan diri untuk meminta bantuan Damkar mengambil rapornya melalui pesan langsung Instagram. Ade Bakti, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Semarang menyampaikan, walaupun sebetulnya hal ini bukan tugas utama dari petugas Damkar, namun ada nilai kemanusiaan dalam hal ini. Di tahun atau di semester sebelumnya pun si Noval ini minta tolong sama tantenya, tapi di tahun ini tantenya kena stroke. Jadi dia bingung sebenarnya, dia posisi bingung, sementara dari sekolah mewajibkan bahwa rapot tidak boleh diambil sendiri, rapot harus ada yang ambil. Dari situ dia memberanikan diri karena memang mungkin melihat Damkar ini ya sering banyak orang yang minta tolong dan lain sebagainya, itu memberanikan diri untuk DM dan ya kami bantu lah. Meskipun sebenarnya itu bukan tugas pokok kami, tapi kami rasa di situ ada nilai kemanusiaan yang teman-teman ini juga harus paham, harus tahu bahwa meskipun di luar tugas dan fungsi, tapi kalau di situ ada rasa kemanusiaan. Sampai saat ini, Ade Bakti masih berhubungan baik dengan Noval dan sering berkirim pesan. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada instansi Damkar cukup tinggi. Tercatat, dari awal Januari hingga Juni 2025, ada sebanyak 1.010 laporan yang masuk ke Damkar Kota Semarang. Di antaranya adalah 118 kejadian pemadaman, 813 kejadian penyelamatan, dan 79 kejadian non-pemadaman. Melihat skala penanganan dari tugas Damkar yang luas, Ade Bakti berharap agar pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan dari petugas Dinas Kebakaran, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Yesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.